Baik, assalamualaikum teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya di channel saya. Nah, kali ini tuh saya akan melanjutkan materi beton yang kemarin ya. Soalnya belum saya jelasin gitu. Dan mungkin kebanyakan dari kalian juga bingung gitu. Apa itu kolom dan balok, teman-teman? Kan kemarin seperti singgung tuh tentang kolom dan balok dari beton ya. Nah, di sini tuh saya akan membuat video tentang apa sih kolom dan balok itu secara lumayan detail lah, teman-teman. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, nah, pertama-tama dulu kita dari kolom ya, teman-teman. Nah, kolom itu adalah komponen struktur vertikal yang berfungsi sebagai pilar atau tiang penyangga utama dalam bangunan. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, di bangunan tuh pasti ada pilar itu ya. Pilar itu disebutnya kolom, teman-teman. Terus fungsinya itu ya tadi untuk menahan beban vertikal seperti berat atap, lantai, dan balok, teman-teman. Terus si kolom juga bisa menahan beban lateral, yaitu beban angin dan beban gempa. Terus nah si kolom itu tuh berfungsi untuk meneruskan beban dari atas, beban-beban dari atas ya pokoknya, menuju ke pondasi atau ke bagian bangunan yang paling dasar, teman-teman. Terus untuk posisinya itu terletak tegak lurus atau berdiri atau vertikal, teman-teman. Dan dianalogikan sebagai tulangan kaki pada manusia yang menahan beban keseluruhan. Nah, si kolom itu tuh ya dianalogikannya seperti itu, teman-teman. Seperti kaki manusia yang menahan beban badan kita, teman-teman. Terus, nah ini untuk kegagalannya, yaitu kegagalan umumnya terjadi akibat gaya tekan atau tekuk atau hancur, teman-teman. Atau bebannya yang terlalu berat gitu. Terus kolomnya kecil, nah itu sama seperti dianalogikannya ada orang gendut tapi kakinya kecil, nah itu teman-teman. Terus lanjut kita ke balok, teman-teman. Nah, definisi balok itu adalah elemen struktur yang melintang yang terletak secara horizontal. Nah, tadi kan kalau kolom tuh vertikal, sekarang balok mah horizontal, teman-teman. Terus fungsinya menopang beban dari plat lantai atau atap, lalu mentransferkan beban tersebut ke kolom, teman-teman. Nah, nanti kita ada gambarannya, teman-teman. Terus untuk posisinya terletak di atas kolom atau dinding, teman-teman. Nah, kegagalannya umum terjadi akibat beban lentur dan gaya geser, seperti gempa gitu nanti tuh. Nah, kita lihat contoh ya gimana itu si kolom atau balok ini. Nah, saya ambil contoh tuh dari gedung C punya FPTI UPI ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini yang disebut kolom, teman-teman. Nah, yang tegak ini. Terus ini ada juga balok. Nah, balok tuh yang melintang tuh, teman-teman, di atas kolom. Kan nempel kan. Nah, kolom juga ada dua jenis ya, teman-teman. Ada kolom induk atau kolom struktur dan kolom praktis, teman-teman. Nah, kalau kolom induk tuh kolom struktur yang menahan keseluruhan struktur. Nah, kalau kolom anak atau kolom praktis itu tambahan gitu agar si bangunan tuh kuat, teman-teman. Begitu juga dengan balok. Balok juga ada balok struktur dan ada balok anak. Nah, kita coba lihat nih. Ini balok struktur tuh yang menghubungkan antara kolom struktur dan balok, teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau yang kecil ini, nah yang diameternya kecil, ini adalah balok anak, teman-teman. Nah, baik, kita mungkin akan menggambarkan bagaimana sih menggambar balok ini atau penempatan balok ini dan juga penempatan penempatan kolom dan balok ini, teman-teman. Kita coba ya ke AutoCAD, teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah melihat contoh dari si kolom dan balok, teman-teman, di gedung C FPTI UPI. Nah, kita ukurannya misalkan 2100 ya atau 21 meter dan juga misal lebarnya 8 meter. Nah, seperti ini, teman-teman. Terus kita ganti dulu ke kolom. Nah, jadi setelah saya ukur si kolom tuh tadi itu mana? Nah, si kolom yang ini tuh ukurnya tuh 35 cm ke 35 cm, teman-teman.
35 kali 35. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah mengetahui ukuran atau mengukur ukuran dari si kolom ini, tadi itu saya juga mengukur bentangnya teman-teman, bentang antar kolom itu berapa. Ternyata didapatkan tuh 3 meter teman-teman. Sedangkan untuk lebarnya sendiri 4 meter teman-teman. Ini dari as kolom ini. Situ 4 meter teman-teman. Nah, sedangkan untuk panjangnya itu 3 meter untuk bentangannya. Nah, jadi si struktur kolomnya seperti ini teman-teman untuk di gedung C ya, gedung C PTUP. Nah, untuk baloknya sendiri seperti ini. Kita lihat. Saya buat dulu ininya, layernya. Balok coba warna pink ya biar kelihatan. Nah, untuk balok sendiri yaitu tadi ukurannya tuh 20 sentian ya teman-teman. Kita bikin aja dulu ya. Balok 20 cm tebalnya tuh ya. Sorry. 20 cm. Nah. Oh, sorry, Bro. Kita terapin dulu di sini. Sorry tadi typo guys, 20 ya. Nah, ini yang saya maksud tuh 20 tuh tadi itu tebal dari yang ini nih teman-teman. Nah, ini kan tebalnya ini panjangnya segini ya. Nah, kalau lebarnya tuh 20 nih segini tuh yang ininya hasilnya. Karena ini tampak atas atau tampak 2D, jadi kita ukur aja si ininya, si lebarnya aja. Nah, ini untuk balok anaknya juga ya teman-teman, karena ini ada perbedaannya tuh di tebalnya teman-teman. Untuk ukuran lebarnya sendiri tuh ya masih sama gitu ya. Jadi aman sih. Sorry, ini untuk balok anak ya. Nah, kita kecilin dulu lah, bukan 12 tapi 15 ya kalau balok anak. Nah, untuk tebalnya tuh misal segini ya. Soalnya lebih kecil tadi tuh. Nah, kita lihat balok anaknya disimpan di mana tuh? Oh ya, untuk melintang ke sini nih balok anak ya. Nah, ini untuk balok anak teman-teman. Untuk yang kesininya balok struktur teman-teman. Baik, kita bedain aja ya, mendingan untuk balok anaknya warnanya. Kan ini untuk balok anak ya. Nah, ini untuk balok struktur teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk bagian bangunan yang ada di gedung C EPTUP teman-teman. Nah, ini untuk kolom tuh yang warna biru ya,
Untuk balok tuh yang warna pink, ini balok struktur. Dan ini balok anak yang warna biru biru muda ya, biru terang, biru cian. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Dan bila video ini bermanfaat untuk pengetahuan kalian, kalian bisa like, comment, and subscribe teman-teman. Saya Bagas Yudhistira Lesmana, pamit undur diri.